Ya, nggak apa, nggak kelihatan sekarang nggak apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kenikmatan yang sangat banyak kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini di hari yang mulia, hari Jumat, kita dapat kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan dari Kitabul Adab yang pada kesempatan kali ini telah sampai pada bagian akhir dari kitab salam. Jadi adab salam ini akan kita selesaikan insyaallah taala pada hari ini, untuk nanti selanjutnya masuk ke bab tentang izin. Kita lanjutkan di poin ke-22 berkaitan dengan salam ketika sholat Jumat. Penulis mengatakan karahiyatus salami hala khutbatil Jum'ah, yaitu dimekruhkannya mengucapkan salam ketika khutbah Jumat. Wal aslu fi dzalika haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dalam masalah ini adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhthub faqad laghaut." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau berkata kepada sahabatmu di hari Jumat, yaitu ketika khutbah Jumat, ya, kau mengatakan diamlah dan imam itu sedang khutbah, maka engkau telah berbuat sia-sia. Ya, berarti menegur orang untuk jangan ribut aja itu termasuk dilarang. Ya. Wa ala hadza la yushra'u as-salamu halal khutbati li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'mumina bil insati hala khutbatil imam. Berdasarkan hadis tadi, maka tidak disyariatkan untuk mengucapkan salam, ya, ketika khutbah berdasarkan perintah Nabi kepada para makmum untuk diam ketika khutbah Jumat. Jadi baik mengucapkan salam ataupun menjawab salam ini dilarang ketika khutbah Jumat. Kemudian ada pembahasan di sini, mas'alatun law sallama ahadud dakhilina ilal masjidi, ketika ada seorang yang masuk masjid kemudian dia mengucapkan salam, wal imamu yakhtub, dan imam ketika itu sedang berkhutbah, yaumal jum'ati, di hari Jumat, hal yajibu 'alal ma'mumina raddus salam, apakah wajib bagi makmum untuk menjawab salam? Jadi kan kalau mengucapkan salam kan hukum asalnya memulai salam itu hukumnya sunnah, ya. Kalau menjawab salam kan lebih wajib daripada memulai salam. Maka bagaimana hukumnya kalau ada yang mengucapkan salam? Maka jawabannya, qalatil lajna ad-daimah, berkata Komite Fatwa Arab Saudi, mereka mengatakan, la yajuzu liman dakhala wal imamu yakhtub yaumal jum'ati idza kana yasma'ul khutbah ay yabda'a bis salami min man fil masjid. Tidak boleh bagi yang masuk masjid ketika imam khutbah di hari Jumat sedangkan dia sedang mendengarkan khutbah untuk memulai salam, ya, kepada siapapun, ya. Mentang-mentang ketemu banyak orang kemudian masuk masjid mengucapkan assalamualaikum, ya. Ini tidak boleh. Walaysa liman fil masjid ay yarudda alaihi wal imamu yakhtub, dan begitu pula yang di masjid tidak boleh menjawab salam tersebut ketika imam berkhutbah. Walakin in radda alaihi bil isyarah jaza. Namun kalau dia menjawab dengan isyarat maka dibolehkan. Dan kita sudah pelajari isyarat yang disebutkan Nabi atau diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermacam-macam, ya. Bisa dengan kepala, ya, menundukkan kepala seperti ini, ya, atau memberikan isyarat dengan tangan tidak masalah, ya. Jadi ketika tidak bisa bersuara karena ada larangan diam, maka kita dengan tangan, ya, atau dengan kode-kode yang lain yang memang lazim di masyarakat,
itu boleh. Karena yang terlarang adalah bersuara tadi, membalas salam dengan suara. Kemudian yang berikutnya, mas'alatun ukhra, ada pembahasan berikutnya, madza yalzamul ma'mum idza sallama alaihi man yujanibuhu wa safahahu athna'a khutbatil jum'ah. Ini permasalahan berkaitan dengan apa yang harus dilakukan makmum ketika dia diberi salam oleh orang sebelahnya dan diajak salaman ketika di tengah-tengah khutbah Jumat. Mungkin kadangkala ada tempat kosong, ada orang datang, nah dia ngucapin salam tuh sambil ngajak salaman. Tapi khotib sedang berkhutbah. Maka hukumnya berkata lajnah daimah yusafihuhu biyadihi wala yatakallam. Dia boleh untuk menerima jabat tangan tersebut karena tidak ada suaranya, ya, namun tidak dengan berbicara. Ya, seandainya dia mengucapkan assalamualaikum, maka kita tidak perlu membalas salam dengan ucapan, namun kita tetap menerima jabat salam orang ini. Wa yuruddu alaihi salam ba'da intiha'il khatib minal khutbatil ula. Namun dia masih bisa menjawab salam tersebut setelah khatib selesai khutbah yang pertama. Jadi setelah khutbah yang pertama kan duduk tuh khatib, nah boleh. Waalaikumsalam. Ya. Wa in sallama wal imamu yakhtub al khutbata tsaniyah fa anta tusallim alaihi ba'da intiha'il khatib min tsaniyah. Ya, kalau itu terjadi pada khutbah yang kedua, ya, berarti engkau membalas orang ini atau membalas salamnya ketika selesai khutbah yang kedua. Intinya khutbah yang pertama ya ketika duduk di antara dua khutbah balasnya. Khutbah yang kedua berarti ketika selesai khutbah yang kedua. Ya, tetap dibalas tapi ditunda. Karena larangannya berlaku adalah ketika khatib berkhutbah. Kalau sudah tidak berkhutbah atau sedang tidak berkhutbah, maka boleh membalas salam tersebut. Taib. Ini seputar salam ketika khutbah Jum'ah, ya. Kemudian pembahasan berikutnya berkaitan dengan memulai pembicaraan dengan salam. Poin ke-23, at-targhibu fis salami qabla al-kalami. Dianjurkannya untuk memulai percakapan atau pembicaraan dengan ucapan salam. Ya, sebagaimana kita kalau mau ngomong dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, nah, seperti itu ya. Atau berbicara yang lainnya, assalamualaikum, gimana kabarnya? Sebelum kita, kadang-kadang ada begitu ketemu langsung gimana kabarnya? Nah, ini kalau kita dahului dengan salam, ya assalamualaikum, gimana kabarnya? Ini akan lebih baik, termasuk juga baik itu secara offline atau secara di dunia nyata ataupun di dunia maya. Di dunia maya di WA, ya memulai sebelum ngomong didahului dengan salam. Ya, ini ada targhib, ada dorongan, ya, anjuran untuk memulai salam sebelum kalam, sebelum berkata. Falladhi alaihi salaful ummati wa khalafuha annahum kanu yuqaddimuna salama qabla kalamihim. Yang menjadi kebiasaan para salaful ummah dan generasi setelah mereka, yaitu generasi khalaf, adalah mereka mendahului atau mendahulukan salam sebelum berbicara. Wasu'al hajati wasu'alu atau wasu'ala hajatihim, dan sebelum mereka mengutarakan keperluan mereka, mereka memulainya dengan salam. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, as-sunnatu annal musallima yabda'u bisalami qabla kulli kalamin. Merupakan sunnah ketika seorang yang memberi salam, ya, atau memulai salam kemudian baru diikuti dengan berbicara, ya. Jadi memulai pembicaraan dengan salam. Wal ahaditsus sahihatu wa amalu salafil ummati wa khalafiha ala wafqi dzalika masyhurah. Dan hadis-hadis sahih serta amalan para salaful ummah, para pendahulu kita yang soleh, dan juga para orang-orang yang mengikuti mereka juga sesuai dengan
hadis-hadis yang berbicara dalam masalah ini ya. Dan masyhur, ini sesuatu yang masyhur, sesuatu yang sudah terkenal banyak ya. Fahadha huwal mu'tamadu fi hadzal fasl. Inilah yang menjadi pegangan dalam bab ini. Wa amal haditsul ladzi rawainahu fi kitab at-Tirmidzi an Jabir radhiyallahu anhu qala. Adapun hadis yang kami riwayatkan dalam kitab Imam At-Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salamu qabla al-kalam fa huwa haditsun dhaif." Adapun hadis dari Imam Tirmidzi yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda Assalam qoblal kalam, salam itu sebelum berkata, maka ini adalah hadis yang dhaif. Ya, qala anhu Tirmidzi, hadza haditsun munkar. Ya, Imam Tirmidzi berkata tentang hadis ini bahwa hadis ini munkar. Ya, jadi perlu kita perhatikan ya, meskipun hadisnya lemah tapi ini menjadi amalan. Ya, menjadi amalan para salafus soleh. Dan bukan berarti kemudian kalau ini amalan diamalkan kemudian hadis ini menjadi sahih, enggak ya. Kalau hadis dhaif ya dhaif, tidak bisa kita campur adukkan dengan kemudian ini kan diamalkan para salaf berarti sahih, enggak. Kalau kita bicara masalah hadis ya, penilaian hadis, maka ini betul-betul murni penilaian kesahihan atau ketersambungan sanad hadis tersebut. Ya, apakah betul-betul ini perkataan Nabi ataukah bukan? Ya, karena kita nggak boleh menyandarkan sesuatu yang tidak pernah dikatakan Nabi atau yang kita ragu bahwasanya itu perkataan Nabi atau bukan. Jadi kita harus yakin kalau kita mau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ya maka kita harus yakin bahwa itu betul-betul dari Nabi. Dibuktikan dengan apa? Dengan mata rantai yang tersambung. Ya, setiap perawinya perawi yang terpercaya, nah baru kita kemudian yakin ini dari Nabi. Tapi kalau hadis dhaif, maka kita tidak tahu ini dari Nabi atau bukan. Ya, karena di dalam rantainya bisa jadi ada perawi yang lemah ya, atau terputus atau apa ya. Sehingga menjadikan kita tidak yakin ini dari Nabi atau bukan. Sehingga tidak boleh kita sandarkan bahwasanya ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tidak boleh kita katakan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi hadisnya disebut di sini mungkar. Ya, mungkar berarti hadisnya sanadnya lemah dan bertentangan dengan hadis yang sahih. Ini biasanya mungkar bermakna demikian ya. Atau mungkar juga bisa bermakna lain ya. Kalau menurut istilah Tirmidzi bisa berarti istilah yang lain, namun intinya ini hadis yang dhaif ya. Jadi tidak boleh kita sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun secara amalan ini adalah amalan yang dilakukan oleh para salafus saleh, sehingga ada anjuran ya untuk memulai perkataan dengan salam. Wallahu ta'ala alam ya. Baik. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan salam kepada ahlul maksiat dan ahlul bid'ah. Poin ke-24, assalamu ala ahlil ma'asi wal mubtadi'ah. Hukum mengucapkan salam kepada pelaku maksiat dan pelaku bid'ah. Ya. Namun mungkin terjemahan yang tepat adalah kalau ahlul maksiat itu ya tukang maksiat. Karena kalau pelaku maksiat ya kita. Ya, kita semua pelaku maksiat kalau boleh dibilang ya. Setiap hari kita kadang ya ada saja maksiat yang kita lakukan. Maka kalau dibilang pelaku maksiat ya kita juga pelaku maksiat. Namun dalam konteks ini ahlul maksiat adalah orang yang memang tukang maksiat, jadi memang pendosa dia. Tukang melanggar syariat ya. Jadi terkenal bahwa dia adalah orang-orang yang suka berbuat maksiat. Nah, itu namanya ahlul ma'asi. Ya, beda dengan orang yang mungkin ya secara zahir taat ya, sesekali maksiat. Nah, itu kan tidak layak kita sebut ahlul ma'asi. Tidak pas kita sebut ahlul maksiat atau tukang maksiat ya. Begitulah mubtadi'ah ya. Mubtadi'ah ini artinya orang yang memang berkecimpung dalam bid'ah, bukan hanya sekedar melakukan bid'ah ya, tapi juga memang berbuat bid'ah dan kemudian mendakwahkan bid'ahnya ya, terkenal dengan kebid'ahannya. Nah, ini disebut mubtadi' atau ahlul bid'ah. Ini yang perlu kita
luruskan dulu. Jangan sampai kemudian wah itu saya pernah lihat dia maksiat, berarti dia ahlul maksiat. Ya enggak ya. Ini berlaku bagi orang yang memang tukang maksiat. Begitu pula mubtadi, tidak setiap wah ini dia, saya pernah lihat kemarin dia melakukan bid'ah. Nah, ini tidak langsung serta-merta disebut mubtadi. Ya mubtadi artinya ya memang gembongnya lah gitu ya. Gembong penyeru bid'ah, ngajak orang kepada kebid'ahan. Nah, itu mubtadi. Ya, ini perlu kita luruskan agar pembahasannya memang khusus untuk orang-orang yang seperti itu, yang memang parah gitu ya. Yang ini parah dalam bermaksiat, ini parah dalam berbuat bid'ah. Ya. Taib. Bagaimana hukum mengucapkan salam kepada mereka? Amma ahlul ma'asi fa innahum yusallam alaihim wa yuraddu alaihim salamuhum. Adapun pelaku maksiat atau tukang maksiat, maka mereka tetap diberi salam dan juga dijawab salamnya. Ya. Imam Nawawi mengatakan, "I'lam anna ar-rajula al-muslima alladhi laysa bimasyhurin bifisqin wala bid'atin yusallim wa yusallam alaihi." Ya, fa yusannu lahu salam wa yajibu raddu alaihi. Ketahuilah bahwasanya seorang muslim yang bukan terkenal dengan kefasikan. Kefasikan itu berarti pelaku dosa besar. Dan juga tidak terkenal dengan kebid'ahannya, maka dia diberi salam dan juga dijawab salamnya. Ya. Itu berkaitan dengan pelaku maksiat. Walakin in kana al-'asi masyhuran bi fisqihi wa ma'siyatihi fa hal yuqalu bi tarki salami alaihi? Ya. Adapun jika dia pelaku maksiat itu terkenal dengan kefasikannya dan kemaksiatannya, maka apakah kita bisa katakan dia tidak boleh diberi salam atau tidak boleh disalami? Jadi beda ya kalau orang mungkin suka berbuat maksiat tapi tidak dikenal dengan kemaksiatannya, ya, tidak dikenal dengan kejahatannya. Ini beda. Ya. Maka ini yang masuk pembahasan di sini. Al-jawabu idza kana fi tarki salami alaihi maslahatun rajihatun ka'ayartadi al-'asi an ma'siyatihi idza lam yusallam alaihi aw la yuraddu alaihi salamuhu fa in kana fi dzalika maslahatun turika salam alaihi la'allahu yantahi. Ini ada rinciannya. Ya, rinciannya. Kalau orang itu terkenal dengan kemaksiatannya, orang tuh taunya dia pemabuk misalnya. Orang taunya dia penjudi atau bandar judi misalnya. Itu kan sudah gembongnya. Sudah terkenal dengan kemaksiatannya. Maka kalau dengan meninggalkan salam atau tidak menyalami dia itu ada maslahatnya, sehingga dengan itu dia kemudian tobat dari kemaksiatannya atau mengurangi maksiatnya ketika dia tidak disalami atau tidak dijawab salamnya, ya, maka kalau ada maslahatnya, ya, maka dia tidak disalami. Ya, la'allahu yantahi, tujuannya adalah supaya dia berhenti dari kemaksiatannya. Amma in kana al-'aks wa ghalaba 'ala dhannina anna ma'siyatahu tazid fa innana nusallim alaihi wa naruddu alaihi salam mahu taqlilan lil mafsadah. Namun kalau ternyata yang terjadi sebaliknya, ya, dalam dugaan kita, dalam perkiraan kita, kok ketika kita tidak menyalami dia dan tidak mau jawab salamnya, kok ternyata maksiatnya malah bertambah-tambah, maka justru kita harus menyalami dia dan menjawab salamnya taqlilan lil mafsadah, dalam rangka mengurangi keburukan. Mana tahu kalau dia disapa, disalami, itu malah bisa mengurangi kemaksiatannya. Jadi ini kasuistik, ya, tidak bisa kita samakan karena setiap orang tidak sama kondisinya, ya, apakah dia mempan di boikot atau tidak, itu ya. Jadi kembali kepada kondisi masing-masing pelaku maksiat tersebut. Li'annahu la maslahata min tarkis salami alaihi, karena kalau ternyata tipe-tipe yang cuek, ya,
peduli amat mau disalami mau nggak disalami, saya tetap maksiat. Nah ini berarti nggak ada gunanya kita memboikot salam kepadanya ya, sehingga yaudah kita tetap salami dan kita jawab salamnya. Wa hadza yanbani ala mas'alatil hajr, dan ini sebetulnya masalah ini dibangun di atas permasalahan namanya al-hajr, yaitu boikot ya. Jadi boikot itu lebih luas daripada masalah mengucapkan salam atau membalas salam. Boikot itu artinya ya betul-betul dicuekin, bukan hanya dalam masalah salam tapi dalam masalah yang lainnya ya. Orang nggak mau jual beli sama dia, orang nggak mau mengunjungi dia, itu lebih luas. Kalau boikot itu adalah diputus hubungan, nggak mau ketemu sama dia, kalau ketemu buang muka, itu namanya boikot. Jadi tidak memberi salam itu hanya salah satu bagian dari boikot. Boikot itu lebih luas ya. Nah, kadang ada orang yang nggak mau disalami, tapi dia kalau sakit mungkin masih dikunjungi, kalau ketemu ya mungkin masih mau ketemu ya. Kalau mau bicara juga masih bicara ya. Kalau boikot itu betul-betul tidak dianggap ada ya, tidak dianggap. Dia itu diajak ngomong ya nggak disauri, nggak dijawab ya. Ketika ketemu ya dia menghindari, itu namanya boikot ya. Sehingga permasalahan ini adalah cabang dari pembahasan masalah boikot ya. Kalau boikot berarti kembali kepada masalah dan mafsadah. Kalau dia diboikot kok malah tambah parah, ya jangan diboikot ya. Tapi kalau diboikot ada pengaruhnya ya diboikot aja biar dia kapok ya. Taib itu terkait pelaku maksiat atau ahli maksiat. Wa ma ahlul bidah, adapun ahlul bid'ah, yaitu gembong kebid'ahan ya. Memang dia penyeru kepada bid'ah ya, bukan sekedar pelaku ya. Mana tahu ada orang yang kemudian misalnya nih yasinan, kemudian ahlul bid'ah. Nah, ini enggak benar. Ya, tidak benar. Orang yasinan disebut ahlul bid'ah, ini enggak benar ya. Kalau dia melakukan bid'ah karena yasinan itu tidak pernah dilakukan Nabi, ya betul. Ya, artinya dia melakukan sesuatu yang tidak pernah Nabi lakukan, ya dia meyakini yasinan itu ada fadilahnya padahal Nabi tidak pernah menyatakan demikian. Nah, ini kan namanya bid'ah. Tapi apakah pelakunya disebut ahlul bid'ah? Jawabannya tidak. Ya. Paling banter kita katakan dia pelaku bid'ah, dia melakukan bid'ah. Barangkali dia nggak tahu, ya, dia jahil, tidak paham hukumnya, dia hanya ikut-ikutan. Nah, ini nggak boleh kita serta-merta mengatakan dia ahlul bid'ah, karena ahlul bid'ah ini istilah yang khusus bagi mereka yang istilahnya tenggelam dalam bid'ahnya, betul-betul getol dan juga menyeru kepada bid'ahnya. Ini baru disebut ahlul bid'ah ya. Dia pertahankan hal ini, dia dakwahkan, dia dia pegang erat-erat ya. Dia musuhi orang yang nggak sama dengan dia. Ini namanya ahlul bid'ah. Maka tentang ahlul bid'ah, fa inna minal bid'ah ma yakunu mukaffiran wa minha duna dzalik. Nah, perlu diketahui bahwa bid'ah sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama bid'ah yang mukaffiron, dan ada bid'ah yang di bawah mukaffiron. Apa itu maksudnya? Ya. Jadi bid'ah itu ada dua ya. Yang mukaffiron ya. Mukaffiron. Kalau mukaffiron itu berarti yang membuat kafir. Ya, membuat kafir. Yang satu adalah yang di bawahnya, yaitu ghairu mukaffir ya. Ghairu mukaffir. Ya. Ghairu mukaffir. Nah, kalau ghairu mukaffir ini berarti tidak menjadikan pelakunya kafir. Nah, kalau yang seperti ini parah ya. Bid'ah yang sampai menjadikan pelakunya kafir, ini yang kemudian biasanya adalah bid'ah akidah. Bid'ah akidah. Contoh misalnya Jahmiyah. Ya, paham Jahmiyah. Kemudian juga di antara yang membuat kafir adalah bid'ah Qadariyah yang ekstrim, yang mengatakan Allah tidak mengetahui apa yang terjadi besok. Ya. Qadariyah ekstrim. Ini juga mukafiroh. Kalau orang punya keyakinan seperti ini,
ahlul bid'ah, dan dia ahlul bid'ah yang mukafiroh, yang kafir. Ya, Jahmiyah juga kafir, yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, kafir. Ya, kemudian misalnya Ismailiyah misalnya, Syiah Ismailiyah, ya, Syiah ini juga mukafiroh, ya. Syiahnya model-model Bashar Assad yang di Suriah itu Ismailiyah dan kafir, ya, karena parah, dia keyakinan parah dan lain sebagainya, ya. Misalnya kalau di Indonesia ini ya misalnya Ahmadiyah, ya. Ahmadiyah meyakini ada nabi baru setelah Nabi Muhammad, ya, kafir sudah jelas, ya. Yang ghairu mukafir juga, misalnya contoh, ya, juga bisa berarti bid'ah akidah, ya, tapi bukan mukafiroh, ya, bid'ah akidah tapi bukan mukafiroh. Contohnya misalnya Asy'ariyah, ya, Maturidiyah, atau misalnya apa ya? Ya banyaklah contoh-contohnya, ya. Beberapa sekte yang misalnya ini Khawarij, ya. Khawarij ini tidak sampai kafir, ya. Meskipun sebagian ulama berpendapat kafir, tapi sebagian kecil ulama mengatakan Khawarij kafir. Namun yang lebih tepat, Khawarij bukan bid'ah mukafirah, ya. Ya, intinya bid'ah mukafirah lebih parah daripada bid'ah yang ghairu mukafir, ya. Sehingga perlakuannya berbeda antara yang mukafirah dengan yang ghairu mukafirah. Kita lanjutkan. Wa sahibu al-bid'atil mukaffirah la yusallam alaihi bihalin. Adapun orang-orang yang atau ahlul bid'ah yang mukaffirah, maka mereka tidak disalami. Jadi orang-orang yang tadi kita sebutkan di sini, ya. Ada Jahmiyah, Qadariyah ekstrim, Ismailiyah, Ahmadiyah. Ya, kalau ada di sekitar kita orang-orang seperti itu, kita enggak mengucapkan salam sama mereka. Ya, karena mereka murtad, ya. Orang-orang yang punya keyakinan-keyakinan yang sampai membuat mereka murtad. Wa sahibul bid'ah ghairul mukaffirah fa innahu ya'khudhu hukma ahlil ma'asi kama sabaqa bayanuhu. Adapun ahli bid'ah yang bukan mukaffirah, maka dia kembali kepada hukum pelaku maksiat tadi, ya, sebagaimana telah datang penjelasannya. Jadi sesuai dengan efeknya gimana. Kalau efeknya menimbulkan kebaikan, misalnya dia jadi tobat, dia jadi berhenti dari bid'ahnya, ya, maka kita boikot, ya, salam kepada dia. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, ya nggak boleh kita boikot, ya. Kita kembali ke hukum asal yang dimana kita menyalami dia dan kita menjawab salamnya karena dia seorang muslim. Jadi boikot ini di sini sifatnya adalah lebih kepada, boleh kita katakan, obat, ya. Kadang satu obat ini manjur kepada satu orang, nggak manjur kepada yang lain, ya. Kalau obat ini nggak manjur, ya dia cuma jadi racun aja. Ya, udah tahu ini nggak mempan, dikasih obat buat apa gitu. Ya udah, kita nggak usah kasih obat, nggak usah kasih boikot tadi. Jadi kalau ini obat ini, boikot ini manjur kepada si orang ini, kita kasih obat boikot ini, ya, sehingga dia akan tobat dari kebid'ahannya. Wa sanuridu kalama Syekh Ibnu Utsaimin fi bayani hajri ahli bidah, dan kita akan sampaikan nanti perkataan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin tentang hukum memboikot ahlul bid'ah. Ya, ingat bahasan kita siapa? Ahlul bid'ah, bukan pelaku bid'ah. Jangan pula nanti orang tetangga kita dia mungkin datang yasinan atau mungkin tahlilan atau apa gitu, kemudian ahlul bid'ah nih, saya nggak mau salam sama dia, nggak mau ngomong sama dia. Wah, ini salah, ya. Ahlul bid'ah ini siapa? Gembongnya, ya, gembong, istilahnya penyeru bid'ah. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, ya. Hukum memboikot ahlul bid'ah. Wa kalamuhu yanzilu ala mas'alatil salami alaihim, dan tentunya pembahasan seputar hajar ahlul bid'ah atau memboikot ahlul bid'ah ini juga termasuk juga pembahasan seputar menyalami mereka. Wala farqo, dan tidak ada bedanya pembahasan tentang boikot
kepada mereka dan pembahasan seputar salam kepada mereka. Fa innal hajra yatadamman tarkas salami ilqa'an wa raddan. Karena pembahasan boikot mencakup juga tentang pembahasan seputar enggak menyalami dan enggak menjawab salam. Kan tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak menjawab salam dan tidak menyalami itu hanya salah satu bagian dari bentuk boikot. Ya, kalau memboikot orang itu ya total gitu ya. Ya, kalau dia ngomong nggak kita jawab, dia nemuin kita hindari, ya. Kita nggak mau ketemu sama dia mau jual beli kita nggak layani. Ya, termasuk kalau dia salam kita nggak jawab salamnya atau kita tidak memulai salam kepadanya. Berkata Syekh Utsaimin, amma hajruhum al-mubtadi'ah fa hadza yatarattab 'alal bid'ah. Adapun memboikot ahlul bid'ah maka ini bergantung kepada bid'ahnya. Fa idza kanatil bid'ah mukaffirah wajaba hajruhu. Kalau bid'ahnya bid'ah yang parah yang membuat dia kafir, maka wajib untuk memboikot dia. Wa idza kanat duna dzalik fa innana natawaqqafu fi hajrihi. Kalau bukan bid'ah mukaffirah maka kita bersikap tawakuf, artinya melihat sikon. Ya, tawakuf itu artinya melihat-lihat dulu. Ya. In kana fi hajrihi maslahatun fa'alnahu. Kalau ada maslahat ketika memboikot orang ini dengan kemudian itu dia, wah, saya salah apa ya? Ya kamu tuh tukang nyebarin bid'ah, kita nggak mau ngomong sama kamu. Oh gitu ya. Ya udah, saya harus gimana? Nah, akhirnya kan dia mau kembali kepada hidayah, atau minimalnya dia menjadi ketika dia rajin menyebarkan bid'ahnya dia jadi loyo, jadi tidak berani nyebarin bid'ahnya karena kalau disebarin nanti dia diboikot. Ya. Ada pengaruh maka kita lakukan. Wa in lam yakun fihi maslahatun ijtanabnahu. Kalau tidak ada maslahatnya maka kita jauhi boikot tersebut. Wa dzalika annal asla fil mu'min tahrim hajruhu liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hukum asal seorang mukmin tidak boleh diboikot. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu lirajulin mu'min ayyahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang mukmin memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Ya. Kadang kita perlu memboikot orang, tapi kalau udah 3 hari nggak boleh lagi sudah. Ya, harus sudah di stop boikotnya. Karena nggak boleh, hukum asal nggak boleh, kecuali tadi ada keperluan. Ini kalau kita boikot ada maslahat. Termasuk di antara bentuk pertimbangan maslahat adalah posisi kita terhadap orang yang diboikot. Ya, posisi kita terhadap orang yang diboikot. Kalau kita setara dengan dia, mungkin masih ada kemungkinan ngaruh boikotnya. Ya, apalagi kalau kita di atas dia, itu bisa jadi ngaruh boikotnya. Kita orang terpandang, kita disegani, kita memboikot dia, ya, dia yang repot. Gitu ya. Tapi kalau kita di bawah dia, nggak ada gunanya boikot. Ya, di boikot lu siapa? Kan? Kamu siapa? Boikot saya udah biar aja. Jadi kita juga perlu melihat posisi kita, ya, terutama dalam masyarakat misalnya. Kalau kita minoritas ya kita nggak usah sosokan boikot, nggak ngaruh boikot. Minoritas boikot nggak ngaruh. Kalau kita mayoritas, kita bisa boikot, dan itu pun tadi kembali kepada maslahat. Ya. Wal aslu fi dzalika kullihi haditsu Ka'b bin Malik at-tawil fi takhallufihi 'anil ghazwi ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taubatillahi alaihi. Dalil dalam masalah ini adalah hadis Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu yang cukup panjang tentang tertinggalnya beliau dari berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana Allah kemudian menerima tobatnya. Ya, Ka'b bin Malik terkenal ya. 3 orang yang absen dari perang Tabuk sehingga Nabi memerintahkan para sahabat untuk memboikot Ka'b bin Malik dan 2 orang sahabatnya. Dan dalam hadis tersebut Ka'b mengatakan, wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimina an kalamina ayyuha thalathah min baini man takhallafa anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin, yaitu para sahabat, untuk berbicara dengan kami 3 orang ini.
ya. Karena kami tidak ikut perang, ya, tanpa udzur. Fajtanabna annas, sehingga kami pun menjauhi orang-orang, ya. Wa taghayyaru lana, dan mereka berubah sikapnya kepada kami, hatta tanakkarat fi nafsi al-ard fama hiya billati a'rif, sehingga bumi terasa berbeda, ya, bagi kami. Kami ngerasa ini dunia yang berbeda. Biasanya dunia rame, kita ngobrol apa, kita tuh benar-benar asing di tempat kita sendiri, karena nggak ada yang mau ngomong sama Ka'ab dan dua temannya, ya. Fala bithna ala dzalika 50 lailah, maka kami menjalani hal tersebut sampai 50 hari. 50 hari diboikot. Bayangkan, ya, menderitanya mungkin sehari aja nggak enak, diboikot istri di rumah misalnya. Apalagi 50 hari, bayangkan. Fa amma sahibai, adapun dua sahabatku yang lain, fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan. Adapun dua sahabatku yang lain, mereka cuma diam di rumah dan menangis di rumah, nggak berani keluar, ya. Karena kalau keluar lebih menderita lagi, kemudian di rumah, ya. Di luar kita ngomong nggak dijawab itu kan lebih menderita, makanya memilih di rumah dan nangis. Wa makna, adapun saya, fakuntu asyabbal qaum wa ajladahum. Adapun saya termasuk yang paling muda dari mereka, di antara mereka, dan paling berani, ya, paling berani, nggak seperti mereka. Fa kuntu akhruju fa ashhadu sholata ma'al muslimin, sehingga kalau aku nggak di rumah, aku keluar, ya, aku keluar sholat bersama kaum muslimin, sholat jamaah di masjid. Wa atufu fil aswaq, aku pun ikut jalan-jalan ke pasar, ya. Wa la yukallimuni ahad, dan nggak ada yang ngajak ngomong sama sekali, satu pun tidak ada yang mengajakku bicara. Wa ati Rasulullah SAW fa usallimu alaihi wa huwa fi majlisihi ba'da shalah fa aqulu fi nafsi hal harraka syafataihi bi raddi salami alaihi amla. Kemudian saya mendatangi Nabi SAW, aku ucapkan salam kepada Nabi. Ketika itu beliau sedang di majelisnya setelah sholat, di tempat duduknya setelah sholat. Kemudian aku berkata kepada diriku sendiri, kira-kira Nabi itu bakal menggerakkan bibirnya untuk menjawab salamku atau tidak. Ini menjadi dalil bahwasanya akhirnya kan Ka'ab bin Malik kemudian betul-betul sadar, sehingga bertobat dan Allah terima tobatnya. Jadi ada pengaruhnya dalam hal ini, ya. Taib. Ini pembahasan seputar menghajar atau tidak menjawab salam ahlul bidah. Jadi kembali kepada kondisinya, ya. Dan yang terakhir, pembahasan terakhir, yaitu tentang mengucapkan salam sebelum berpisah di majelis, ya. Minas sunnah ilqa'us salami qabla mufaraqatil majlis. Di antara sunnah adalah mengucapkan salam sebelum berpisah tempat. Fakama annahu yusannu salamu 'indal qudumi 'alal majlis, fakadzalika minas sunnati ayyulqa as-salam 'inda mufaraqati dzalikal majlis. Sebagaimana disunahkan untuk mengucapkan salam ketika sampai di suatu majelis, ya, maka demikian pula di antara sunnah adalah mengucapkan salam ketika berpisah dari majelis tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ia mengatakan, "Idzan taha ahadukum ilal majlisi falyusallim." Jika kalian selesai dari suatu majelis, maka hendaklah ucapkan salam. Fa idza arada ay yaquma falyusallim. Ini intaha ahadukum, ya. Ketika salah seorang dari kalian hendak menuju majelis, hendaknya dia ucapkan salam. Sampai di suatu majelis, hendaknya kalian ucapkan salam. Dan kalau kalian hendak berdiri selesai, hendaknya kalian juga ucapkan salam. Ya, falaisat al-ula bi ahaqqa minal akhirah, dan tidaklah yang pertama itu lebih berhak daripada yang terakhir. Artinya, ya, dua-duanya disunnahkan. Ya, jadi kalau saya mengucapkan salam di awal, pas mau berpisah juga mengucapkan, ya, duluan ya, assalamualaikum. Nah, itu kita memulai dan mengakhiri majelis dengan salam. Taib, barangkali itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, dan sudah selesai pembahasan seputar adab salam, ya.
Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan bab tentang adab dalam meminta izin. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.